Ya, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Mutiara Pagi Islam ya untuk pagi ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan yang akan kita bahas pagi ini, pendengar, yaitu doa adalah kekuatan seorang mukmin. Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan secara berjaringan di Korwil 15 dan 16. Kita juga bersama uh, Ustadz Irsadi Nasution, dan beliau ini juga protokoler Kemenak Kota Sibolga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita berbicara tentang doa uh, seorang mukmin begitu ya. Jadi tepatnya doa ini adalah kekuatan seorang mukmin. Dan mungkin ini Ustadz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustadz ya di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk, atau bagaimana Ustadz nih? Ya, doa ini termasuk salah satu senjata. Senjata. Senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Begitu kira-kira Bang Anda. Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya. Berarti ini kekuatan kita sebenarnya Ustadz ya. Kekuatan tapi sekaligus kelemahan kita. Tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini Ustadz? Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah. Ya. Mungkin untuk karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah di bawah. Ya. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini, mengangkat tinggi-tinggi ada juga kan Bang kan? Iya. Itu sebenarnya bagus, artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh. Belas kasihan. Itulah maha pemberinya Allah tuh. Tak ubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih. Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu, puji dulu, kalau kita rendahkan dulu, ya dalam diri surat kita. menyurat kepada junjungan kami misal atau begitu kan. Oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustadz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustadz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustadz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu? Iya. Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustadz atau bagaimana nih? Doa itu harapan. Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung
minta sama Allah dengan cara zohir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa, karena ada beberapa orang malas berdoa, bang kan? Malas, Nggak iya, mau karena berdoa. begini Ustadz, kadang kan ini saya lah dulu, jangan orang. Iya, iya. Allah kan tahu maksud kita apa. Ya, ya betul lah. Allah itu tahu kebutuhan kita apa. Oh ya. Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti, kira-kira seperti itu. Jadi Iya. kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz? Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Ya. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa. Sudah pahala Ustaz. Pahala. Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz, nih kan doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab, betul. yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz? Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama. Iya. Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah. Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Iya. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Iya. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Iya. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua. Kepada orang tua. Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Iya. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Ya. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda. Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Iya. Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Iya. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat. Di mana nih Ustaz kira-kira? Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang nggak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu mungkin di pertengahan malam lah.
Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, Ya. kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Ya. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu. Sholat fardu. Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, Ya. kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti. Oh, jadi Tabungannya. jadi tabungan pahala kita, Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu. Itu jadi tabungannya di akhirat. ya tabungan kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Iya. Ternyata nggak dikasih sampai meninggal dunia, Iya, iya. tapi dikasih sama anak. Oh. Itu doa dari orang tua kita. Ini mirip dengan ini, Ustaz, kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu, Ustaz ya. Iya. Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu. Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki Apa kan. istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu, Ustaz. Kalau iya. ini kan ada tuh. Oke lah. Nah, Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kan kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih, Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab, Ustaz? Ini Iya. agak awam nih sih. Gimana nih, Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana, Ustaz? Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri. Bahasa yang kita pahami. Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah, ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya, Rabbana zolamna anfusana. Tapi padahal dia memang nggak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita paham apa yang kita minta. Maka seorang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, tidak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami. Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja, Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu, ya kan, kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana nih, Ustaz? Tolong dijelaskan secara detail lagi nih, Ustaz, supaya lebih paham gitu. Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu, ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita terlahirnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda begitu. Jadi bahasa itu pun berbeda-beda lah. Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya
Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia nggak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, Ya. pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Nah, dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan deh ya Allah untuk tahun depan. Nah, Ya. begitu. Padahal itu kan bahasa batin. Bahasa batin. Dikabulkan Allah. Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya Iya, begitu? dari hatinya. Dari hatinya. Ha-ha. Tanpa diucapkannya. Tanpa diucapkannya. Tapi dikabulkan. Dikabulkan Ada Allah. seperti itu Ustaz ya. Luar biasa ya. Apalagi kita ucapkan Ustaz ya. Apalagi diucapkan. Atau bahasa Mandailingnya dia. Bahasa Tapsel. Bahasa tafsir. Iya. Sukses mania anak dalam hatinya dikabulkan Allah. Iya iya. Tapi hanya terbersit dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz ya. Ikhlas dia. Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah, bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu? Apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Ya. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Ya. Atau kadang-kadang Jangan sampai bosan gitu Ustaz. jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu aja. Iya. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita? Iya. Atau misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah. Setiap hari. Setiap waktu. Setiap waktu. Artinya setiap waktu sholat kan. Ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang. Datang ya. Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah. Iya. Salah satu yang menghalangi doa banyak. Apanya Ustaz? Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersolawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Berarti tadi tidak bersolawat dia, kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah nggak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah. Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu Tata ya. cara berdoa, betul. Iya, bukan ujuk-ujuk ya Allah, aku minta ini. Buat kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz kan. Kenapa sampai hari ini belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian caranya yang salah kan? Iya. Kalau dilalui caranya itu dipuji-puji Allah dulu atau sholawat. Makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi. Terkatung-katung. Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Nggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustadz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustadz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustadz nih poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statementnya. Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin
Kalau dia mukmin sudah jelas muslim. Iya. Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Iya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Iya. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal dikasih sama anak. Tidak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Iya. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki, Iya. tapi Allah memberikan kepada cucu. Iya. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Iya. Dengan cara kita suci, kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Ya. Mungkin begitu kesimpulannya kan. Ya, terima kasih Ustadz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.